Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Anastasia Oki Fitriana. You can call me Tasya. I come from Jember. I'm a student of Jember State Polytechnic, majored in Agribusiness Management, Public Sector Accounting Study Program. Name B4221352. Written down in eternity, but you'll never see that. Di sini saya akan memaparkan tentang conceptual framework for financial reporting, yaitu kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Sebelum saya menjelaskan secara umum tentang conceptual framework for financial reporting, yaitu kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi tentang kerangka konseptual itu. Nah, jadi kerangka konseptual itu adalah suatu konstitusi atau suatu sistem koheren dan hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, tujuan mengidentifikasi sasaran dan maksud akuntansi. Yang dimaksud dengan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, maksud dari konsep itu sendiri adalah merupakan suatu yang fundamental dalam arti bahwa konsep diperlukan dalam menetapkan, menginterpretasikan, dan menerapkan akuntansi dan standar pelaporan. Kerangka konseptual akuntansi itu sendiri adalah hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akuntansi yang diharapkan berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu yang merupakan hasil pemikiran faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu, dan saling ketergantungan. Conceptual framework atau kerangka konseptual yaitu ada 3 poin. Yang pertama, need, kebutuhan, dan yang kedua development, perkembangan, dan yang ketiga yaitu overview, yaitu gambaran umum. Conceptual framework atau kerangka konseptual yang menetapkan konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Need for a conceptual framework, kebutuhan akan kerangka konseptual, yaitu yang pertama, pembuatan aturan harus dibangun di atas dan berhubungan dengan kumpulan konsep yang sudah mapan. Dan yang kedua, yaitu memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Development of conceptual framework, yaitu pengembangan kerangka konseptual. Saat ini, kerangka konseptual terdiri dari beberapa berikut ini, yaitu ada 4 bab. Yang bab pertama tentang tujuan pelaporan keuangan yang bertujuan umum, dan yang bab kedua tentang entitas pelaporan atau belum diterbitkan, dan yang bab ketiga tentang karakteristik kualitatif keuangan bermanfaat informasi, dan yang bab keempat yaitu kerangka terdiri dari beberapa asumsi. Nah, asumsi ini terdiri dari yang pertama mendasari asumsi kelangsungan usaha, dan yang kedua unsur-unsur laporan keuangan, yang ketiga pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, yang keempat pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, dan yang kelima konsep modal dan pemeliharaan modal. Overview of the conceptual framework 3 level. Ikhtisar kerangka konseptual ada 3 tingkat, yaitu tingkat pertama tujuan pelaporan keuangan, tingkat kedua karakteristik dan unsur kualitatif dan laporan keuangan, dan tingkat ketiga yaitu konsep pengakuan, pengukuran, dan pengangkatan. Tingkat ketiga, bagaimana implementasinya? Ada 3 bagian, yaitu yang pertama, asumsi, yang kedua, prinsip, dan yang ketiga, kendala. Nah, asumsi itu sendiri ada 5 bagian, yaitu yang pertama, entitas ekonomi, yang kedua, kekhawatiran, yang ketiga, unit moneter, yang keempat, periodisitas, dan yang kelima, akrual. Dari prinsip itu sendiri ada 4 bagian, yaitu pertama, pengukuran, dan yang kedua, pengakuan pendapatan, yang ketiga pengakuan biaya, dan yang keempat pengakuan penuh. Dan untuk kendalanya ada 1, yaitu biaya. Nah, untuk level yang kedua ada 2 bagian,
yaitu karakteristik kualitatif dan elemen. Nah, karakteristik kualitatif itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kualitas dasar dan meningkatkan kualitas. Dan elemen itu sendiri ada 5 bagian. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas, dan yang keempat pendapatan, dan yang kelima biaya. Nah, untuk level yang pertama yaitu mengapa tujuan akuntansi itu sendiri ada objektif, yaitu memberikan informasi tentang entitas pelaporan yang bermanfaat untuk hadir dan potensial pemberi pinjaman, investor, ekuitas, dan lainnya kreditur dalam kapasitas sebagai penyedia modal. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call you when I'm fading. I'm sort of ashamed that I let you pull me close just